Atau jangan-jangan juga Bang Firdaus saat ini sedang sibuk mengurus gunung yang ada di Parung di sana. Takutnya gunung itu akan meletus kalau tidak diurus oleh Firdaus dengan dipenuhinya oleh isi dalam gunung tersebut dengan penuhnya uranium di dalam. Bagaimana nanti kalau tidak diurus oleh pemiliknya, bisa aja meledak. Pemirsa, persidangan antara Hotman Paris dan terdakwa Rasman Nasution sudah terlaksana pada hari ini dan berjalan sesuai dengan semestinya. Namun ini menuai kontroversial karena di mana persidangan tersebut dilaksanakan secara tertutup dan timbul pertanyaan kita atas ketidakhadiran Firdaus Oibowo. Jadi di manakah Firdaus Oibowo pada saat itu? Apakah dia sedang menjaga gunung yang ada di Parung? Ataukah Firdaus Oibowo sedang mengurus harta kekayaannya yang berlimpah-limpah? Namun sebelumnya teman-teman, kita perhatikan dulu bagaimana statement Rasman Nasution yang sebelum memasuki ruang persidangan di luar. Kita akan mendengarkan sejenak teman-temanku, kita akan menonton. Mari kita lihat secara bersama. Majuan. Sini bang, jadi jalan bang. Sini bang. Persiapannya biasa saja dan sejatinya memang proses penegakan hukum kalau dianggap bakal ada misalnya dugaan akan ada membuat gaduh dan lain sebagainya, wajar-wajar saja. Abang komitmen saja karena ada yang aneh nggak? Ada yang aneh menurutku teman-teman. Nanti saya jelaskan apa yang aneh. Perlindungan bagi keamanan bang, izin bang, wilayah teritorial dari Polres Jakarta Utara. Izin bang, komitmen abang sendiri Pak untuk Rudi Kapolres. Gimana bang? Langsung Pak Rudi Kapolres. Dia elus-elus ya Kapolresnya ya, anteng banget. Komitmen abang sendiri untuk hari ini supaya sidang berjalan lancar, berjalan aman seperti itu, seperti apa bang? Iya, saya dari tadi malam sudah ngomong dan saya sampaikan bahwa saudara Firdaus dia fokus di dia calon ketua umum Parvi. Belum hari ini juga acara di satu artis film seluruh Indonesia. Dia ada di satu tempat di gedung karena mereka akan pemilihan ketua umum. Oh begitu, siap. Jadi beliau sudah memberitahu dia hadir dan saya kira kita apresiasi berarti fokus. Tapi tidak hadir berarti bang ya? Untuk fokus di sana bang ya, siap. Dan hari ini abang didampingi sama siapa saudara? Saya di keluarga saya. Oh ini istrinya loh. Para pada ini istri pertama saya yang selalu dukung saya, Bu Ade, saya kedua dukung saya, kakak saya. Seperti biasa. Untuk lawyernya sendiri, nanti siapa aja? Lawyer saya di malam kita rapat ada 20 orang. Oke. Kemungkinan nanti minimal 10 maksimal 15. Jadi intinya abang di sidang ini siap untuk sesuai SOP yang dia. Oh iya dong. Kan karena ada Anteng banget ya. dugaan kita something akan terjadi. Kalau sudah begini kan semua mata melihat apa yang akan terjadi di persidangan, siapa berbuat apa, siapa yang bertanggung jawab. Dan ini sebuah situasi menurut saya bagus karena di PN Jaksel juga pasca kami sidang juga ada pengamanan, ya Pak Rudi di PN Jaksel juga begitu ada pengamanan. Ya, saya kira memang bagus gitu. Ya. Nanti proses yang sudah berjalan ya kita ikuti bagaimana pendapat dari majelis. Apakah diganti ketua kota atau tidak, ya kami sepakat untuk mengikuti prosedur. Dan saya minta kalau ada yang membuat kekacauan, tangkap aja. Jadi begini teman-teman, ada yang aneh banget menurutku loh. Jadi ini sangat kasihan ya, karena saya menilai bukan seperti Bang Rasman Nasution seperti dahulu kala yang kita kenal garang, buas, dan menyampaikan statement sangat kontroversial. Namun hari ini sangat anteng banget loh teman-teman. Jadi di mana bahwa
Rasman Nasution ini seharusnya seperti inilah dari dahulu. Dan saat ini entah kenapa Firdaus tidak hadir. Tadi ada alasan Rasman Nasution di mana bahwa Firdaus sedang ada di suatu tempat ataupun suatu gedung lagi syuting gitulah ya. Jadi kita nggak tahu di mana si Firdaus ini. Jadi ada satu pemahaman saya di sini teman-teman. Selain dia berada di dalam satu gedung untuk pembuatan film atau bagaimana, saya nggak tahu. Di sisi lain saya juga berpendapat, jangan-jangan pembuatan film tersebut termasuk pembuatan film gunung yang isinya uranium. Atau jangan-jangan juga Bang Firdaus saat ini sedang sibuk mengurus harta dan juga sedang sibuk mengurus gunung yang ada di Parung di sana. Takutnya gunung itu akan meletus kalau tidak diurus oleh Firdaus dengan dipenuhinya oleh isi dalam gunung tersebut dengan penuhnya uranium di dalam. Bagaimana nanti kalau tidak diurus oleh pemiliknya, bisa aja meledak. Jadi mungkin sih ini alasan tepatnya Rasman Nasution seharusnya memberikan statement bahwa Firdaus Oibowo sedang mengurus gunung yang ada di Parung. Jadi teman-temanku, bahwa persidangan telah terlaksana sejuk banget ketika tidak hadir seorang Firdaus Oibowo yang tidak naik di meja lagi. Jadi berjalan dengan normal. Mau nanti itu hasilnya seperti apa, itu bukan urusan kita lah ya. Mau itu tertutup, mau itu terbuka, itu bukan urusan kita. Tapi yang harus kita benahi di sini, yang menjadi urusan kita, ketika pengadilan ataupun sistem persidangan dihina, maka itu menjadi urusan seluruh rakyat Indonesia. Saat ini teman-temanku, Firdaus Oibowo tidak terlihat dalam persidangan itu. Dan inilah sebuah dampak, inilah sebuah efek samping atas peristiwa yang sudah terjadi, yang sudah dia lakukan kemarin. Dia kemarin berkoar-koar, apa yang dia sampaikan bahwa dia pasti datang. Dan apa yang saya pernah sampaikan juga, bahwa kita lihat nanti endingnya, kita lihat nanti apakah Firdaus Oibowo ini bisa bersidang atau tidak setelah keluarnya putusan dari Pengadilan Negeri Banten bahwa telah dibekukan SK-nya tersebut. Namun alhasil hari ini bahwa terbukti dia tidak bisa hadir, meskipun ada alasan ada di suatu tempat, ada di gedung ataupun sedang mengurus gunung ya. Hasil lain yang kita lihat adalah ketika Firdaus Oibowo yang vokalisme, yang sangat garang, yang sangat puas, yang sangat kontroversial, yang tidak punya adab menurutku, yang tidak mencerminkan, namun hari ini dia tidak hadir atas keputusan telah dibekukan SK-nya itu. Maka itulah alasan satu-satunya menurutku. Namun di sini teman-temanku yang sangat disayangkan, di mana dalam satu persidangan tersebut, di mana tadi ada suatu klarifikasi ataupun statement dari siapa namanya itu Herwanto ya, di mana beliau juga merupakan seorang pengacara. Dalam hal ini juga dia merupakan pengacara Rasman Nasution. Mungkin ini baru ditunjuk sebagai kuasa hukum, mungkin kita nggak tahu. Tapi ada yang sesuatu terjadi di mana dia dilarang untuk ikut bersidang di dalamnya karena alasan bahwa tidak membawa SK berita sumpah yang asli, namun beliau hanya membawa fotokopinya saja. Di sini dipermasalahkan oleh jaksa penuntut umum dan dikuatkan oleh hakim. Hal ini menurutku bahwa tidak juga konsisten dengan pendirian hakim, dan juga ini hakim juga tidak memenuhi rasa keadilan menurutku. Ini kontroversial banget. Berarti timbul pertanyaan bagi kita, jangan-jangan juga yang disampaikan oleh beberapa orang, yang disampaikan oleh Rasman Nasution, jaksa dan juga hakim ini juga arogan. Dan terbukti bahwa ketika itu ada larangan kepada Herwanto dan membuktikan kepada kita kok seperti ini juga pengadilan. Lagian Herwanto telah menyampaikan dan juga memberikan bukti sebagai dirinya adalah advokat yang sah. Dia memberikan kartu advokasinya di depan jaksa, di depan hakim, dan juga memperlihatkan fotokopi basnya. Karena ini nggak mungkin setiap orang, nggak mungkin setiap pengacara itu harus membawa asli
dari SK Basnya tersebut setiap bersidang. Minimal dia membawa kartu advokatnya ataupun juga SK fotokopian Basnya tersebut. Dan itu telah membuktikan jika memang terbukti tidak terdaftar menjadi seorang pengacara atau advokat di Mahkamah Agung ataupun di pengadilan negeri tersumpah, maka itu dapat dipidana sesuai yang disampaikan oleh Herwanto. Apabila saya ini bukan seorang pengacara, berarti boleh dong pidanakan saya, silakan saya dipidana. Artinya dia juga, Herwanto ini menuntut keadilan juga bagi kita semua, bahkan kepada badan yudisial juga loh. Ini tolong loh dipahami juga pengacara-pengacara bahwa mereka beracara itu karena atas sumpah mereka beracara itu karena ada lisensinya yang telah diberikan oleh amanat undang-undang, yang telah disumpah dan telah diuji baik secara uji material ataupun uji formilnya telah terlaksana bagi Herwanto ini. Namun kenapa dibatasi, ini sungguh sangat disayangkan. Namun ini adalah dampak dari sebuah peristiwa. Apakah itu dampak peristiwa karena perbuatan pengacara yang tidak bermoral kemarin sehingga berefek dengan teman-teman lain? Dan ini loh akibatnya ketika banyak advokat yang masih dipelihara, yang tidak berlandaskan dengan profesi advokat yang sebenarnya, sehingga menimbulkan kontroversial, menimbulkan pro kontra terhadap kita. Dan ini semua advokat-advokat nanti akan merasa kepedihan, merasa prihatin di dalamnya ketika teman-teman mereka ikut merasa hal tersebut, sementara mereka tidak ada di dalamnya, yang seharusnya mereka tidak tahu menaun apa peristiwa yang telah dilakukan oleh Firdaus, tapi ikut terbawa dengan hal suasana seperti ini.